Teman-teman pers yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan apa-apa yang menjadi bagian yang paling penting dalam kaitan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di Indonesia saat ini. Intinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan 2 daerah yang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan. 2 daerah itu adalah Provinsi Aceh, 2 kabupaten, dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten itu adalah di Aceh, adalah Aceh Tamiang dan Aceh Timur ya Pak Dirjen. Yang kedua di Jawa Timur itu Gersik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Setelah ditemukan bahwa wabah itu ternyata PMK, maka sebelum Ramadan seluruh kekuatan Kementan bersama pemerintah daerah sudah melakukan upaya dan kerja keras mengintervensi daerah-daerah yang terjangkit wabah PMK itu. Dan kita seperti tahu bahwa PMK adalah salah satu wabah penyakit yang katakanlah sangat-sangat penyebarannya sangat cepat dan melalui airborne atau melalui udara dan kontak langsung, sehingga memang daerah-daerah ini harus menjadi daerah yang sepenuhnya dalam kendali yang baik oleh baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari jajaran Kementan untuk bisa mengendalikan agar tidak terjadi mutasi-mutasi yang berlebihan tanpa pengendalian langsung oleh tentu tenaga-tenaga dari Dirjen Kesehatan Hewan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat nasional maupun dengan semua jajaran yang terkait dengan hal itu di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan baik di lapangan maupun melalui pertemuan rapat koordinasi dengan daerah, baik dengan gubernur maupun para bupati yang ada, lebih khusus yang ada di Jawa Timur dan di Aceh itu, maka beberapa langkah sudah kita lakukan. Ada 3 langkah utama. Yang pertama ada langkah darurat atau agenda SOS menghadapi itu. Nanti Pak Dirja akan jelaskan apa-apa saja. Yang kedua adalah langkah temporary. Temporary itu tentu kita berharap ini tidak wabah ini kemudian tidak expand terlalu jauh dari apa-apa yang kita sudah kendalikan atau intervensikan. Yang ketiga adalah agenda recovery atau agenda pemulihan. Saudara sekalian, dari apa yang kita lakukan selama beberapa hari, yang paling penting dan ini sudah kita laksanakan adalah menentukan stereotype ini atau strain dari virus. Dan nanti juga akan dijelaskan stereotype itu bentuknya seperti apa. Tetapi stereotype ini ditemukan pentingnya stereotype untuk menentukan seperti apa bentuk intervensi vaksin yang dibutuhkan. Ada 14 stereotype kalau nggak salah di seluruh dunia yang ada terhadap PMK ini, dan ternyata alhamdulillah hasil kerja keras dari jajaran Kementan, terutama oleh Pusat Puspesma yang ada di Surabaya telah ditemukan stereotype yang ada, dan pada saat ini juga kita dengan segala kekuatan yang ada akan berusaha untuk menghadirkan vaksin dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu vaksin memang harus dibuat, dan kita sepakat dengan para gubernur, lebih khusus Gubernur Jawa Timur dan para bupati, vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi vaksin ini membutuhkan waktu, oleh karena itu dalam 14 hari Pak Dirjen akan kita tugaskan untuk menghadirkan vaksin impor yang jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak, hanya untuk menunggu kehadiran vaksin yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam agenda darurat itu ada 2 atau 3 hal yang penting. Yang pertama,
dalam waktu yang sangat singkat ini, terutama pada daerah-daerah yang terjangkit wabah secara pasti, ya terutama di Jawa Timur dan Aceh itu, pada 4 kabupaten di Jawa Timur dan 2 kabupaten yang ada di Aceh, maka yang dilakukan adalah menyebarkan obat-obat yang ada. Ada 3 bentuk obat yang sekarang ini sudah diturunkan, dan untuk menunggu sampai vaksin kita bisa temukan seperti apa untuk melakukan intervensi yang ada. Yang kedua, juga kepada daerah-daerah. Kita sudah sepakat tadi dengan seluruh unsur, dan besok akan kita rapatkan lagi secara virtual dengan beberapa bupati dan lain-lain, gubernur, agar penyuntikan vitamin dan obat-obat antibiotik, termasuk obat-obat yang terkait langsung dengan penguatan imun dari binatang yang ada, akan diturunkan oleh Pak Dirjen kepada semua kabupaten dan provinsi. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sambil menunggu vaksin yang ada. Dari pengalaman beberapa hari ini di lapangan, ternyata intervensi kita melalui obat-obatan yang berkait dengan vitamin maupun berkait dengan antibiotik, berkait dengan katakanlah penurun suhu atau panas yang ada, ternyata hasilnya jauh bisa lebih baik. Yang tadinya sudah terpapar, tidak bisa berdiri, setelah disuntikan makin baik, tadinya melernya banyak, itu bisa berkurang dan kondisinya mulai pulih untuk bisa makan. Kalau begitu memang kita berharap virus ini bukan virus yang betul-betul mematikan hewan kita, tetapi tetap kita punya waspada yang lebih tinggi. Intinya yang terkena harus diberikan obat sesuai apa yang ada, tetapi yang tidak kena juga harus dinaikkan imunnya di seluruh kabupaten yang ada. Dan ini kerja keras dari Pak Dirjen, Kementan, bersama Pak Gubernur, khususnya Kadis yang terkait dengan peternakan, kabupaten dan kota akan kerja keras lebih kuat dari itu. Besok sudah ada pelatihan para tenaga medis kesehatan atau dokter kesehatan. Jadi kita sekarang melakukan pelatihan untuk penanganan itu khusus untuk tenaga medisnya, katakanlah seperti itu, agar besok akan hadir dokter-dokter yang memang secara penuh diberikan referensi terhadap penanganan dampak ini. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, dari segi regulasi dan kebijakan sesuai petunjuk Bapak Presiden, maka gugus tugas nasional kita sudah bentuk, gugus tugas provinsi juga dibentuk, gugus tugas kabupaten juga sudah dibentuk, dan tentu dengan posko yang ada, termasuk bagaimana membuat laporan terhadap apa yang terjadi ini melalui informasi yang terpusat akan disediakan oleh Kementan bersama para gubernur. Catatan saya di dalam menghadapi situasi PMK ini, yang pertama tentu saja kerjasama yang kuat antara semua jenis pemerintahan, pusat, gubernur, provinsi maupun kabupaten akan satu, Bapak. Tetapi yang akan di depan adalah secara teknis para bupati, tentu dengan jajaran kita perkuat, kemudian polisi wilayahnya akan diperkuat oleh para gubernur, termasuk bagaimana melakukan tata niaga hewan agar tetap semua kepentingan bisa berjalan, tetapi kewaspadaan tetap ditingkatkan, dan tentu support system seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Satgas Nasional juga sudah akan segera kerja, di mana lintas kementerian akan hadir, lintas badan-badan negara akan bersama-sama kami, termasuk dengan TNI dan Polri, agar pencegahan bisa kita lakukan. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, dengan vaksin dan obat-obatan serta operasional yang selama ini kerja, mudah-mudahan ini bisa membendung agar isolasi terhadap wilayah-wilayah atau lockdown terhadap wilayah bisa secara maksimal, dan pengobatan-pengobatan sesuai dengan
obat yang tersedia masih bisa memberikan daya tahan sambil menunggu vaksin yang ada. Kita perkirakan akan usahakan 2 kali 14 hari karena imunitas dari virus ini seperti COVID 14 hari dan itu 2 kali kita lakukan dan kita berharap sebelum 20 hari kita bisa usahakan sudah ketemukan vaksin yang kita buat sendiri untuk itu. Disinfektan juga sudah dilakukan dan disebar ke semua tempat yang ada dan itu menjadi bagian-bagian dari apa yang kita lakukan. Jadi saya kira itu yang paling penting dari apa yang ada. Kami berharap tidak ada kepanikan yang berlebihan karena semua insya Allah kita berusaha untuk tangani secara maksimal 24 jam kami bekerja bersama-sama tentu Bupati dan Gubernur setempat. Saudara-saudara sekalian, kepanikan itu tidak bisa terjadi, tidak perlu terjadi karena seperti apa yang telah disampaikan oleh berbagai pihak termasuk oleh Kementerian Kesehatan, PMK ini tidak menular kepada manusia. PMK ini tidak menular bagi manusia. Ini yang paling penting clue-nya. Yang kedua adalah daging yang terkena dengan prosedur tertentu ya Pak Dirjennya, dengan pendekatan teknis tentu ada penelitian dan lain-lain, masih bisa dikonsumsi oleh manusia atau masih aman dikonsumsi. Yang tidak boleh hanya pada tempat-tempat yang langsung terkena dengan PMK, misalnya organ-organ tertentu yang terkena, misalnya kaki, ya tentu saja harus diamputasi dulu, tetapi jeroan nggak boleh, atau mulut yang terkait dengan bibir dan lain-lain, atau lidah yang ada, cuma itu yang memang tidak direkomendasi. Tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa dagingnya pun masih bisa dimakan, ya, kecuali yang beberapa teknis. Oleh karena itu, untuk melengkapi semua RPH yang ada, Pak Dirjen akan menurunkan kekuatan semaksimal mungkin. Tidak ada RPH pemotongan yang ditetapkan oleh para bupati yang tidak terkawal oleh tenaga kesehatan atau tenaga dirjen bersama-sama atau posko untuk mengawalnya. Oleh karena itu penjualan-penjualan liar dan lain-lain, khususnya pada daerah-daerah suspek yang ada, ini bisa kita hindari secara bersama. Memang yang paling berbahaya dari PMK ini kepada hewan yang ada karena penyebarannya melalui udara atau airborne-nya cukup besar panjang, karena kita harus bisa isolasi kurang lebih antara 3 kilo dari tempat suspek sampai dengan 100 kilo, kurang lebih seperti itu. Dan kita berusaha melakukan ini secara maksimal. Besok saya berada di Aceh, lusa akan kembali ke Jawa Timur dan juga melihat beberapa tempat Jawa Tengah. Sejauh ini semua di tempat-tempat industri susu dan lain-lain masih sangat terjaga dengan aman. Kemarin kita sudah rapatkan ini baik dengan berbagai industri-industri besar tentang susu yang ada untuk melakukan close area yang sangat kuat, intervensi bersama dengan industrinya dengan bentuk-bentuk kesehatan itu sudah dilakukan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teknis akan dijelaskan lebih jauh oleh Dirjen kalau ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Saya kira itu sebagai pendahuluan. Terima kasih. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Yang mana dulu? Oke. Siap. Saya Teddy Zuhari dari CNN Indonesia TV, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah soal kemarin dalam sidang Kabinet Paripurna di awal pekan, Presiden Jokowi meminta diberlakukan lockdown zonasi. Apakah zonasi yang dimaksudkan Presiden ini yang Bapak sebutkan tadi di Aceh dan di Jawa Timur di 4 kabupaten tersebut? Kemudian juga ada informasi bahwa pihak Australia ingin memberikan vaksin
Apakah sudah ada update-nya, jenis vaksinnya apa dan berapa banyak dan kapan mulai disalurkan? Terus yang berikutnya adalah soal Satgas Pak, yang juga diarahkan oleh Presiden Jokowi, siapakah yang menjadi penanggung jawabnya? Yang terakhir, kalau melihat dari sejarah bahwa Indonesia telah dinyatakan bebas dari PMK hewan ternak itu sejak tahun 1986, apakah ada penjelasan dari investigasi awal mengapa kasus PMK hewan ternak ini kembali muncul, Pak? Terima kasih. Oke. Boleh dijelaskan kepada jabatan proses kasus COVID tersebut dari jumlah yang benar itu berapa yang sudah sembuh dan berapa yang dari wabah mulut kuku ini seperti apa Pak dampaknya pada pasukan nasional khususnya untuk dua provinsi yang terdampak. Satu lagi Pak yang ketiga kita beberapa bulan nanti kita Idul Adha ya Pak. Dan apakah dan memang berkaitan dengan hewan kurban dan berkaitan kira-kira apakah akan berlanjut sampai Idul Adha atau misalkan ada pelitian? Kalau memang dari pakan ternak ya nanti teknis dijawab oleh Pak Dirjen jawab ya. Tapi secara umum semua petunjuk Presiden sudah kita lakukan. Sudah adanya lock wilayah seperti itu. Satgas juga sudah kita bentuk. Bahkan gugus tugas untuk melengkapi Satgas sudah dibentuk. Itu yang pertama. Ya. Selebihnya nanti Pak Sekjen termasuk data-data Pak Dirjen. Menurut saya Pak Dirjen untuk vaksin dari luar secara selektif akan dilakukan oleh Dirjen karena kita tidak butuh. Petunjuk kita sesuai dengan kesepakatan para ekspor kita di Kementan, ini bisa dibuat virusnya sama dengan virus flu burung kemarin. Kita buat sendiri. Cuman sekarang ini masalah waktu. Kita dikejar dengan waktu dan kecepatan virus. Cuman itu nanti Pak Dirjen tolong jawablah. Seperti itu jumlah dan mati berapa nanti silahkan aja. Idul Adha bagaimana kesiapannya Pak Dirjen, hewan untuk kurban sudah siapkah jumlahnya, dan jangan kita khawatir tapi nggak boleh berlebihan sehingga tidak ada membuat kepanikan juga pada peternak, adalah nanti akan akhirnya mereka panik selling dan lain-lain sebagainya, dan ini akan menyulitkan. News dari mana asal virus, saya kira nanti kita bicarakan itu, tapi saya persilakan dulu Pak Dirjen seperti apa. Silakan. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman pers yang saya hormati. Beberapa hal teknis yang kami sampaikan bahwa yang pertama PMK ini adalah virus yang perlu saya tekankan, sehingga memang obatnya tidak ada, tapi pencegahannya ada, dan booster-booster untuk menguatkan imun, memperbaiki kondisi organ yang terkena itu ada, dan itu telah kita distribusikan sesuai dengan penyampaian Pak Menteri tadi, dan kami dengan Pak Menteri kemarin, dengan Bupati semua menyaksikan bahwa ternak-ternak itu beberapa yang jumlahnya cukup signifikan mulai membaik, seperti itu. Yang kedua, hewan yang terkena itu tidak semua, hanya yang berkuku terbelah. Jadi ada sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Jadi kalau kayak kuda tidak, dan lain. Kemudian teman-teman sekalian, seluruh SOP, petunjuk teknis tentang
bagaimana melakukan lockdown atau pembatasan-pembatasan itu telah kita sampaikan semua kepada pemerintah daerah, dan seperti disampaikan Pak Menteri tadi, gubernur dan bupati, wali kota yang berada di depan untuk mengatur lebih teknis lagi. Karena mungkin di Aceh penanganannya beda dengan di Jawa Timur, seperti itu, karena mungkin kaitan dengan culture-nya dan lain-lain. Nah, sehingga itu, namun prinsip-prinsip atau frame daripada SOP itu telah kita buat. Semua terkait dengan penanganannya, pengendaliannya, pemusnahannya, kemudian bila ingin dimakan dagingnya seperti apa, semua sudah ada. Dan ribuan tenaga medik dan paramedik kita saat ini semua ada di lapangan. Bergantian selama 24 jam melakukan itu, tidak ada lagi di kantor. Semua, dan itu kita saksikan kemarin semua di Jawa Timur berada di lapangan dengan SOP yang ketat untuk itu. Sehingga apabila ada keresahan-keresahan seperti misalnya mau melakukan potong paksa, maka itu langsung didampingi oleh tenaga medik kita sehingga bisa diajari organ ini harus dimusnahkan, cara musnahkannya seperti ini, hanya ini yang bisa dimakan, dan seterusnya. Kemudian juga regulasi-regulasi yang terkait dengan kebijakan juga telah selesai kita lakukan, seperti penetapan wabah, kemudian surat edaran Bapak Menteri kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk kewaspadaan dan langkah-langkah akan diambil. Dan kami di lapangan semua tim, bukan hanya Kementan yang inti itu adalah Dijen PKH dan Badan Karantina, semua dinas yang terkait, khususnya dinas bidang fungsi peternakan dan dinas perhubungan, termasuk Satgas Pangan turun, dan malah Satgas Pangan akan kami dalam waktu mungkin besok akan dilakukan sosialisasi ke seluruh petugas Polri di lapangan agar ikut membantu melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian PMK di daerah. Kemudian soal vaksin, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya ini kita bisa buat, karena memang kita sudah pernah buat dulu waktu sebelum pembebasan PMK. Cuma serotype-nya berbeda. Jadi kita harus buat ulang lagi. Tapi instrumen, ahlinya, peralatannya ada di kita. Tadi sampaikan Pak Menteri tadi sudah ditemukan serotype O dengan strain IND 2001. Rupanya ini yang tersebar umum di Asia Tenggara. Insya Allah sekarang ini lagi pembahasan dengan komisi ahli kehewanan yang di-SK-kan oleh Pak Menteri. Sementara sekarang ini lagi melakukan pertemuan untuk mempersiapkan pembuatan vaksin. Sambil menunggu itu, saran Pak Menteri tadi memang kita akan mengadakan, tapi tidak banyak, hanya kita menghitung hari saja untuk memberikan vaksin kepada yang wilayah-wilayah yang terkena. Dan yang belum terkena itu insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggunakan vaksin kita sendiri. Dan terkait Idul Adha, kami optimis insya Allah ini ternak tersedia. Karena pengalaman tahun itu hanya sekitar 10-20% dari populasi itu yang dipakai. Nah, inilah yang kita perketat, dan nanti kami akan membuat SOP khusus bagaimana memobilisasi atau memove ternak dari wilayah satu ke wilayah yang lain tanpa terkontaminasi oleh ini. Ini kami lagi bahas terus, mudah-mudahan 1 atau 2 minggu sebelum hari H Idul Adha kita sudah punya itu, sehingga masyarakat atau kaum muslimin bisa melaksanakan kurban dengan aman dan sehat. Saya kira demikian, terima kasih. Dek, jadi intinya seperti ini. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada para gubernur dan para bupati yang betul-betul berada di lapangan, dan tentu saja komunikasi kita yang terus 24 jam, dan ini sangat menentukan langkah lapangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di forum ini saya nyampaikan juga terima kasih saya kepada tentu ini penting sekali, Pusmapet yang ada atau pusat veteriner farma kita yang ada di Surabaya yang secara cepat bisa menemukan serotype. Ini nggak gampang. Ternyata dalam beberapa hari kita sudah temukan, dan tentu saja kerja cepat mereka akan menentukan seperti apa intervensi kita pada vaksin.
Dan tentu saja setelah ketemu vaksin dan lain-lain, kita akan coba masalkan seperti apa yang kita harus butuhkan dari kondisi yang ada. Terakhir sekali, menghadapi Idul Kurban, insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, semua terantisipasi oleh Kementan. Tentu ini membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, sehingga semua bisa berjalan sesuai harapan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di tempat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.